hak satu sama lain. Begitu begitu Eko, apa sudah dipahami? Apakah berarti kalau kita melanggar itu nggak dapat sanksi, berarti lebih ke kayak sanksi sosial aja gitu ya? Iya, nggak dapat sanksi, tapi itu akan merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Oke. Untuk Hertina, dipersilahkan. Izin menjawab. Tadi kan pertanyaannya bagaimana sih dampak jika kita tidak menerapkan Pancasila di masyarakat? Nah, jadi menurut saya tentu akan berdampak konflik di masyarakat. Seperti saya ambil satu contoh di sila pertama. Jika kita tidak menerapkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Apabila sila pertama ini tidak diterapkan, masyarakat yang kondisinya beragam karena memiliki agama dan keyakinan berbeda akan mengalami konflik satu sama lain. Gitu sih menurut saya. Mary, silakan Mer. Ya, terima kasih. Jadi pertanyaannya itu adalah bagaimana jika Pancasila tidak diterapkan di dalam lingkungan masyarakat. Nah, ini berkaitan dengan norma sosial. Adapun sanksi dari norma sosial itu sendiri adalah dapat dikucilkan di masyarakat. Itu. Karena hal ini akan menyebabkan kontra atau konflik. Untuk pertanyaan ke-6, itu silakan Reza. Reza, jadi gak mau nanya? Reza, silakan. Udah aku tulis ya. Bagi kawan-kawan yang ingin menjawab, dipersilahkan raise hand dulu sebelumnya. Sinta, silakan Sinta. Di sini kan pertanyaannya seberapa penting Pancasila bagi generasi muda di era society 5.0. Menurut aku penting banget karena Pancasila itu kan sebagai dasar, dimana kalau misalnya tidak ada Pancasila itu gak bisa menerapkan dasar itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalnya memang ada kemajuan teknologi pun itu harus didasari dengan Pancasila karena Pancasila merupakan ideologi yang diterapkan begitu. Tadi siapa lagi yang ingin menjawab? Gohan, silakan. Ya, terima kasih. Cuman ingin menambahkan dikit dari yang jawaban Sinta tadi. Jadi kalau diartiin ke bahasa Indonesia kan pertanyaannya si Resya itu
seberapa penting Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat ya, society 5.0. Jadi nggak cuma dari kita ibaratin society 5.0, karena dari dulu kayak Pancasila itu udah jadi dasarnya kayak tadi yang dibilang Sita, moral, etika, nilai-nilai kita itu udah berdasarkan dari Pancasila tersebut. Kalau misalkan tersuratnya ada di UUD, peraturan-peraturan tertulis, tapi kalau dari tersiratnya itu norma-norma yang berlaku di masyarakat, apalagi yang di mana tempat kita tinggal. Jadi kalau misalkan dari dasar itu, ya kayak jawaban-jawaban di pertanyaan sebelumnya, masyarakat akan hancur. Pokoknya mentalitas dan moralitas gak bakal berjalan sesuai. Segitu jawaban dari saya. Terima kasih. Saya lanjut ke pertanyaan ke-7 ya. Tadi Nisa mau bertanya ya? Iya, Nisa izin bertanya. Apa pengaruh perkembangan iptek dalam segi moralitas? Terima kasih. Jadi bagi kawan-kawan yang ingin menjawab, dipersilahkan. Pertanyaannya boleh diulang nggak? Pertanyaannya, apa pengaruh perkembangan iptek dalam segi moralitas? Sinta, jadi ingin menjawab? Enggak, nanya doang pertanyaannya. Ya, bagi kawan-kawan yang ingin menjawab, dipersilahkan. Ya, Putri. Put, maaf, Putri belum on mic. Putri, maaf belum on mic. Oke, saya mau menjawab pertanyaan dari Nisa. Pertanyaannya yaitu pengaruh perkembangan teknologi terhadap moralitas. Di sini pengaruhnya itu ada dua, dan pengaruhnya ada dua, yaitu dampak negatif dan positif, dan saya akan menjawab dampak positifnya saja, yaitu biasanya mempermudah dan mempersingkat proses pertukaran informasi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan, lalu memungkinkan para mahasiswa dan siswa online untuk belajar sepenuhnya dan dapat berkomunikasi dengan orang lain walaupun tidak berada di lokasi yang sama. Sekian, terima kasih. Aida, silahkan. Oke, jadi kita berbicara dampak iptek pada moralitas. Kalau misalkan tadi Putri menjelaskan dampak positifnya, saya akan menjelaskan dampak negatifnya. Jadi menurut saya dampak iptek pada moralitas, yang terutama dampaknya pada remaja saat ini tuh sangat buruk sih. Jadi moralitas para remaja ini sangat menurun drastis karena para remaja saat ini dapat mengakses bebas internet, baik dari yang positif maupun negatif, seperti positifnya menambah wawasan atau materi pelajaran, atau ke berbau hal yang porno atau seksual.
Nah, berdampaknya ini dengan cara bagaimana dia bersikap, berkata kasar, atau bagaimana dia melakukan hal-hal seperti pelecehan, gitu sih. Jadi ya ada sisi negatifnya juga, gitu. Baik. Untuk pertanyaan ke-8, ada yang ingin tanya, silakan. Putri Indah, silakan. Oke, di sini saya ingin bertanya tentang urgensi Pancasila. Apa sih yang dimaksud urgensi Pancasila sebagai sistem etika? Terima kasih. Mary, silakan, Mer. Ya, izin menjawab. Jadi, urgensi Pancasila sebagai sistem etika itu ialah menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan juga keputusan. Kemudian memberi guidance bagi warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan, serta menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan penyelenggara negara dan juga menjadi filter pluralitas nilai dampak globalisasi bagi berbagai kebijakan dan juga menjadi filter pluralitas nilai dampak dari globalisasi itu sendiri. Tadi Putri Aprilia. Oke, izin menjawab dari pertanyaan Putri Indah. Apa urgensi Pancasila sebagai sistem etika itu? Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia itu menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Demikian pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi dapat diminimaliskan dan dapat dituntaskan dengan baik. Terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin menambahkan? Jika tidak, saya lanjut ke pertanyaan 9. Putri Aprilia, silakan. Oke, izin mengasih pertanyaan. Mengapa Pancasila diperlukan sebagai sistem filsafat? Terima kasih. Sistem filsafat tadi. Ya. Ya, Sinta, silakan. Izin menjawab pertanyaan Putri, kenapa Pancasila diperlukan dalam sistem filsafat? Karena kan Pancasila itu sebagai dasar negara, jadi pedoman untuk tingkah laku kita sehari-hari, untuk cara kita bersosialisasi dengan masyarakat, cara kita bersosialisasi dengan orang banyak, begitu. Jadi Pancasila ini sebagai pedoman dan pegangan untuk masyarakat. Terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin menjawab? Jika tidak, saya lanjut ke pertanyaan ke-10. Bagi yang ingin bertanya, silahkan. Aida, silahkan. Oke, terima kasih. Jadi pertanyaan saya adalah, kan Pancasila sebagai sistem etika. Nah, menurut Anda semua, apakah masyarakat kita sudah menerapkan etika dengan sangat baik? Terima kasih.
Putri ingin menjawab, silakan. Jadi tadi belum di low hand. Sorry. Ya, bagi kawan-kawan yang ingin menjawab, silakan. Aida, izin menjawab ya, izin berpendapat. Kalau menurut saya, belum sepenuhnya masyarakat mampu mengimplementasikan Pancasila di kehidupan seharinya. Sebagai contohnya, pada sila pertama, yaitu masih banyaknya para remaja yang seperti tawuran dan kurangnya remaja yang menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Dan kepada pelanggaran terhadap sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya seperti peraturan dan pelanggaran hukum. Seperti hukum yang hanya tajam ke bawah tapi tidak terhadap yang atas. Terima kasih. Hertina, silakan. Izin menjawab dari pertanyaan II ya. Tadi kan apakah masyarakat sudah menerapkan etika dengan baik? Jawaban menurut saya belum sih. Menurut saya seperti yang bisa kita lihat banyak sekali pelanggaran norma-norma di masyarakat. Misalnya ambil contoh, masih banyak sekali pencurian, pengambilan hak yang bukan semestinya dan sebagainya. Itu sih menurut saya. Hertina, tolong matikan dulu raise-nya. Oke, bagi kawan-kawan yang ingin... Nina, silakan. Izin menjawab ya, tentu belum, karena jika kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak penyimpangan dalam nilai-nilai Pancasila, seperti contohnya korupsi, atau mungkin bully, ya seperti itu. Terima kasih. Saya lanjut ke pertanyaan nomor 11. Nur Habibah, silakan. Izin bertanya ya, hubungan antara nilai, moral, sama norma dalam Pancasila itu apa? Bagi kawan-kawan yang ingin menjawab, dipersilakan. Silakan, Bud. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Abi, yaitu apa hubungan nilai moral dalam Pancasila? Biasanya ini bangsa yang paling relevan bagi negara dari moral-moral yang hidup di Indonesia, kelima sila Pancasila yang diambil dan ditetapkan sebagai dasar negara karena dua alasan pokok. Pertama, karena bersifat umum sehingga dapat diterima oleh semua pihak, dan kedua, karena relevan untuk dijadikan dasar negara. Terima kasih.
dan satu lagi sebagai pedoman bagi masyarakat untuk bertindak hidup sebagainya telah diatur oleh Pancasila itu sendiri. Terima kasih. Putri Aprilia, silakan. Oke, izin menjawab. Tadi pertanyaannya hubungan nilai, norma, dan moral dalam Pancasila itu, sebentar, tulisannya nggak jelas. Hubungan antara norma nilai dan moral dalam Pancasila sangat erat karena ketiganya akan membentuk sistem etika yang juga bisa kita temukan dalam Pancasila. Terus Pancasila juga dasar negara yang semua hakikatnya menjiwai sistem nilai, norma, dan moral, dan salah satunya juga hukum dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Izin menjawab, hubungan antara nilai, norma, dan moral dalam Pancasila, saya ambil contoh, yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhannya, hubungan antara manusia dengan masyarakat sekitarnya, karena manusia itu sendiri tidak bisa lepas dari masyarakat yang lainnya, atau tidak bisa hidup sendiri. Oke, bagi Nabila, saya persilahkan. Oke, seperti yang kita tahu, moral itu kan apa sih itu moral? Kalau norma itu tuh ketentuan atau aturan. Nah, kalau nilai Pancasila itu kan seperti yang tadi ditekankan ya, itu tuh pedoman hidup kita. Nah, apa sih hubungannya? Tadinya hubungan antara ketiganya itu, jadi tiga-tiganya ini memiliki hubungan yang itu bertujuan menuju kesejahteraan masyarakat, kehidupan manusia supaya menjadi sejahtera, masyarakat hal-hal yang baik. Oh my God, mati. Nah ya, sorry, kejeda. Nah, jadi tuh hubungannya tuh sama-sama menuntun masyarakat menjadi sejahtera. Nur Habibah, apakah jelas? Jelas, Nabila. Nina, silakan. Karena ketiganya memiliki persamaan. Ini lihat di buku ya, ditulis, bukan yang nyontek. Karena ketiganya memiliki persamaan, yaitu untuk menuntun masyarakat atau warga negara menuju kesejahteraan dan keharmonisan dalam bermasyarakat. Apa lagi ya? Serta enggak deh, sudah itu saja. Terima kasih. Ya, sama-sama. Untuk pertanyaan ke-12, silahkan. Imut-imut, silahkan. Pertanyaannya, bagaimana cara menghadapi fenomena sosial yang menjadi urgensi dalam penyelenggaraan mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi? Ara, maaf, tolong ulang. Bagaimana cara menghadapi fenomena sosial yang menjadi urgensi dalam penyelenggaraan mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi?
Izin menjawab, ini menjadi kembali lagi ke moral, ke perbaikan moral terhadap remaja dan mahasiswa. Sebagai contohnya, banyak pemuda yang tidak menjalankan ajaran sesuai dengan ajaran agamanya, dengan taat dan perilaku pemuda yang tidak menunjukkan persatuan. Sebagai contohnya masih rasis terhadap ras, suku, ataupun kepercayaan. Apakah ada lagi? Salsa, maaf, boleh diulang jawabannya? Terima kasih. Oke, ini kembali lagi menjadi moral terhadap pemuda dan khususnya kepada mahasiswa. Sebagai contohnya, banyaknya remaja ataupun pemuda ataupun mahasiswa yang tidak menjalankan ajaran agama dengan taat dan perilaku pemuda yang tidak menunjukkan persatuan. Sebagai contohnya, masih rasis terhadap suku, ajaran agama itu sendiri, ataupun kepercayaan. Terima kasih. Sekarang ada matkul apa lagi habis ini? Indonesia. Indonesia Katanya enggak ya? Ya, sekarang nggak ada pertemuan online kata si ibunya. Iya, untuk laki-laki memakai kemeja putih dan dasi hitam, dan untuk perempuan kemeja putih sama kerudung putih, kerudung hitam bagi yang memakai hijab. Online, nggak bisa offline. Untuk mempersingkat waktu, untuk pertanyaan ke-13, bagi yang ingin tanya silakan. Gohan silakan. Baik, izin bertanya. Simpel aja. Kan kemarin kita di bab 7 bahas tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Apakah ada kendala yang akan kita hadapi saat pengembangan ilmu Pancasila itu tersebut? Terima kasih. Bagi teman-teman yang ingin menjawab, silakan. Untuk sekarang saya batas ya, hanya 3 ataupun 2 orang saja. Maaf, Gohan. Tadi pertanyaannya apa? Apakah ada kendala yang dihadapi saat apa? Maaf. Saat pengembangan nilai ilmu Pancasila. Nilai ya Pancasila. Apakah ada tentu ada. Nisa ingin menjawab ataupun Nina? Enggak deh. Kok emut? Izin menjawab, Gohan.
Kalau menurut saya sendiri itu masih kurang bisa karena dilihat dari banyaknya masyarakat ataupun pemuda itu sendiri yang masih belum bisa mengimplementasikan atau mengamalkan ajaran Pancasila itu tersendiri. Mungkin itu yang menjadi kendalanya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yang ke-14, saya persilahkan. Mary, silahkan. Ya, izin bertanya, bagaimanakah kedudukan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia? Terima kasih.